الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد. Terakhir beliau menyebutkan tentang definisi al-khusyu' wa huwa khudu'ul qalbi wa tuma'ninatuhu wa sukunuhu lillahi ta'ala wa inkisaruhu baina yadayhi dhullan wa iftiqaran wa imanan bihi wa biliqa'ihi. Tunduknya hati dan tentram serta tenang kepada Allah serta inkisar, luruhnya, hancurnya dia di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala dalam keadaan hina, merasa butuh, beriman kepada Allah dan dalam keadaan dia yakin akan kembali kepada Allah. Ini diingatkan juga oleh Fudail bin Iyad rahimahullah ketika beliau menerangkan, artinya mirip seperti ini, menerangkan makna istirja yang sering kita ucapkan ketika kita mendengar musibah, kematian, halangan, atau bahkan sebagian kaum muslimin setiap mereka terkena musibah, entah itu jatuh dianya atau satu yang dipegangnya terjatuh, lalu mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kalau itu dianggap musibah. Kalimat itu ketika disebutkan atau ditanyakan kepada beliau rahimahullah, Fudail menyebutkan, kalau kamu yakin bahwa kamu akan kembali kepada Allah, maka artinya dari awal, kalau engkau yakin bahwa engkau adalah milik Allah, kepunyaan Allah, maka yakinlah bahwa engkau pasti akan kembali kepada Allah. Kalau engkau yakin bahwa engkau akan kembali kepada Allah, maka yakinlah bahwa engkau pasti akan ditanya oleh Allah, akan berdiri di hadapan Allah dan pasti akan ditanya oleh Allah. Maka persiapkanlah semuanya. Tidak akan bergeser kaki seorang hamba pada hari kiamat sampai dia ditanya tentang 4 perkaranya. Lalu kemudian ada orang yang bertanya, jalan keluarnya apa wahai Imam? Faman khilah. Perbaiki yang tersisa. Memperbaiki sisa umur kita. Perbaiki ibadah, perbaiki akhlak, muamalah, akidah, keyakinan. Itu yang paling definisi yang disebutkan oleh beliau rahimahullah itu mirip dengan disebutkan oleh Ibnu Rajab Al-Hambali dalam risalah beliau Al-Khusyu' fi Shalah. Di sini dahulukan juga oleh beliau khudu'ul qalbi, karena itu pangkalnya, dan khusyu' itu termasuk amaliyah, bahkan ibadah-ibadah qalbiyah. Ibadah-ibadah qalbiyah. Kalau hati itu khusyuk, maka khusnab. Tabi'ahu khusyuk jami' al-jawarih. Pasti akan diikuti oleh khusyuknya semua anggota badan. Jadi dalam salat itu tenang itu salah satu tanda, bisa jadi salah satu tanda orang itu khusyuk. Tapi bukan berarti kalau misalnya dia bergerak tidak khusyuk. Ada orang yang
hatinya. Ya, kalau kita lihat para sahabat, nah salaf, jadi memahami khusyuk itu gambarannya bukan seperti perasaan kita dengan pengertian kita. Para sahabat orang-orang yang khusyuk kepada Allah. Nah, orang-orang yang takut kepada Allah. Mereka juga melakukan sesuatu yang ada yang mencabut panah yang ada di dalam, dia menembus tubuhnya masuk, terkena panah. Rasulullah SAW juga kadang menggendong Umamah, kadang menurunkannya. Ada hal-hal yang terlakukan. Bukan berarti dia tidak khusyuk. Tapi kalau orang itu yang tidak ada khusyuk dalam hatinya, walaupun tenang, belum tentu dia khusyuk. Ya. Memang itu salah satu ciri. Ini gambarannya seperti yang dikisahkan tentang Sufyan Ats-Tsauri yang melihat seorang ahli bid'ah, sholatnya luar biasa. Beliau mengambil, jadi masuk, berucap, "A'udzubillahi min khusyu'in nifaq." A'udzubillahi min khusyu'in nifaq. Disebutkan dalam riwayat Muslim. Disebutkan oleh Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah, fa idza khasha'a al-qalbu khasha'a as-sam'u wal basaru wal ra'su wal wajhu wa sa'irul a'dha. Wa ma yansha' minha hatta al-kalam. Kalau hati itu khusyuk, maka pendengaran pun khusyuk. Wal basar, mata pun, penglihatannya pun khusyuk, tunduk, bukan terpejam. Disebutkan bagaimana Rasulullah dalam sebagian juga riwayat atau caranya khusyuk ini disebutkan oleh para ulama. Mereka melihat tempat sujudnya. Nah, khusyuk pula kepalanya dan isi kepalanya, wajah. Dalam sini mungkin seperti terangkan Rasulullah SAW itu kalau sudah mulai sholat, ta'ta'a ra'sa, menunduk kepala beliau. Wasairul a'dha, dan semua anggota badannya, dan semua yang muncul dari sana. Hatta kalam, sampai pun perkataan. Nah, ini dicontohkan oleh beliau juga, menukil sebagian salaf menyebutkan ra'a ba'du salaf rajulan yab'athu biyadihi fi shalah. Ada orang yang, ini dari Sa'id bin Musayyab disebutkan, melihat seseorang yang main-main dalam salatnya. Tangannya entah apa yang dikerjakan. Kadang garuk, kadang ini, hidungnya, bajunya, pakaiannya, atau sapu bajunya, atau adalah. Beliau mengatakan, "Lau khasha'a qalbu hadza la khasha'at jawarihuhu." Kalau hatinya khusyuk, maka khusyuk pula anggota badannya. Nah, termasuk diantaranya dicontohkan oleh beliau dari perkataan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu tentang firman Allah, "Alladzina hum fi salatihim khashi'un." Disahihkan oleh Al-Hakim, disepakati oleh Imam Zahabi dari dikatakan tentang ayat ini, alladzina hum fi salatihim khashi'un, al-khusyu' fil qalb. Khusyuk itu di dalam hati. Wa antalina khashfaka. Nah,
Taib. Wa antalina kanafaka lil mar'il muslim. Wa alla taltafita fi salatika. Ini khusyuk. Khusyuk itu dalam hati. Di antara bentuk khusyuk itu talina khashafaka kanafaka lil mar'il muslim. Al-kanaf al-janib, artinya hendak ketentengan terhadap saudaranya yang muslim. Tidak kasar, merendahkan mereka. Ya. Kemudian anta alla taltafita fi sholatika. Kamu tidak noleh-noleh dalam sholat. Itu diriwayatkan oleh dari Ali bin Abi Thalib, yang disahihkan oleh Al-Hakim dan disetujui oleh Imam Az-Zahabi. Nah, sama seperti itu juga, tapi dari riwayat mubham dari Ali bin Abi Thalib, dari Atha bin Sa'id, an rajulin an Ali bin Abi Thalib, semakna dengan itu. Alla taltafita yaminan wa shimalan, tidak noleh kiri kanan. Nah, ada juga yang berpendapat seperti Ibnu Abbas, makna khasy' di situ dari Ali bin Abi Thalhah an Ibnu Abbas. Riwayat ini sepintas para ulama sebagian mengatakan ini sepertinya putus, tapi tidak. Dalam riwayat yang lain ditegaskan oleh sebagian ulama, riwayat Ali bin Abi Thalhah ini sahih ada yang tapi tidak beliau sebutkan, imma dari Sa'id bin Jubair atau dari Mujahid, dari Ibnu Abbas. Nah, beliau mengatakan khashi'un yani sakinun, khaifun sakinun, khaifun sakinun. Ini orang yang khasyi', dalam keadaan takut dan tenang. Nah, jadi khusyuk itu termasuk di antara amalan hati. Kalau itu ada, jika orang itu takut kepada Allah dan merasa tenang kepada Allah, itu yang menjadi dikatakan sebagian ulama roh salat. Roh salat, inti salat itu adalah al-khusyuk. Lagi disebutkan dalam ayat qad aflahal mu'minun. Sungguh telah beruntung orang-orang yang mukmin. Siapa orang yang mukmin itu? Orang yang alladzina hum fi salatihim khashi'un. Cuma orang yang beriman yang bisa khusyuk salatnya. Nah, ini yang disebutkan oleh gambarannya apa disebutkan oleh beliau di sini. Mereka yang khusyuk itu, yang aflahal mu'minun itu, al-mu'min itu yang alladzina hum fi salatihim khashi'un, orang yang khusyuk dalam salatnya. Walihada, mereka yang beriman itu, mereka beriman kepada Allah. Walihada, bisa nyambung seperti itu. Jadi mereka tunduk hatinya, merasa tentram, merasa tenang, inkisar, luruh lebur, seakan-akan dia dihancur di hadapan Allah. Tidak punya, artinya apa? Perasaan lebur ini dia tidak menemukan jalan lain untuk bisa mengelak dan melarikan diri dari Allah kecuali kepada Allah. Sudah pasrah, mau diapakan. Ini orang yang inkisar. Itu gambarannya. Itu sedikit yang disebutkan oleh sebagian ulama. Gambarannya seakan-akan dia sudah pasrah, sudah tidak punya pilihan lain, tidak punya jalan keluar, tidak punya tempat lari, tempat mengelak, tidak punya udzur lagi. Nah, itu di hadapan Allah. Maka ditambah oleh beliau dzullan wa iftiqaran, dalam keadaan dia dalam keadaan merasa rendah, merasa hina, butuh diselamatkan, ditolong oleh Allah, butuh disayang. Didasari oleh keimanan
kepada Allah dan iman kepada hari pertemuan dengan Allah, yakin. Walihada qala, oleh karena itu Allah sebutkan orang-orang yang khusyuk itu, orang-orang yang beriman yang memiliki khusyuk ini, alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim. Nah, di sini yang maknanya dhunun yastayqinun. Dhon itu ada yang dhon yang biasa maknanya ya sama. Nanti dalam antum lihat nanti teksnya apanya lupa. Itu disebutkan di situ ada nanti pembagian ilmu, makna al-ilm, ada al-ilm, kemudian al-jahl, ada dhann, ada syak, ada waham. Ya, ada jal murakkab. Nah, itu tingkatan-tingkatannya. Dhann yang sering kita dapatkan di dalam Al-Quran, ada dhann rajih. Seperti di sini sebagian ulama memandangnya, ada yang berpendapat bahwa dhann juga bermakna di sini istiqan, ini yakin. Dia merasa yakin. Ada yang dhann yang itu maknanya mungkin waham. Idraku syai' ala diddin rajih. Menangkap sesuatu, dia memahami sesuatu itu lawan dari yang rajih. Kalau yang rajih, lawan dari yang rajih itu lemah. Jadi waham itu tingkatan di bawah dhann. Tingkatannya di bawah dhann. Salahnya lebih besar daripada benarnya. Kalau dhann, benarnya masih. Kalau syak, sama antara ini benar dan salahnya. Tapi yang digunakan di dalam kalimat-kalimat seperti ini adalah maknanya imma dhann rajih atau istiqan. Jadi maknanya yakin. Tapi kalau dalam misalnya pembahasan nanti kalau di dalam fikih atau usul fikih, mereka mengartikan dhunun itu untuk yakni istinbat, bukan yang dalam bukan hanya dalam Al-Quran, dalam hadis. Itu dengan ini dhunun yang digunakan adalah dhunun yang rajih. Dhunun rajih. Ya, mendekat kepada sesuatu yang yakin. Dekat kepada sesuatu yang yakin. Nah, tapi ini mungkin di khusus barangkali untuk orang-orang yang khasyik, orang-orang yang khusyuk pada Allah, untuk orang-orang yang betul-betul beriman, yang mereka itu yadhunnun, yakni yakin annahum mulaqu rabbihim. Seperti juga orang-orang Bani Israel yang bersama Raja Talut. Qala alladziina yadhunnuna annahum mulaqu Allah kam min fi'atin qalilatin ghalabat. Mereka yang yakin akan bertemu dengan Allah. Qala annahum mulaqu rabbihim fayujazihim bi'amalihim. Lalu Allah akan memberi balasan kepada mereka sesuai dengan amalan mereka. Wa annahum ilaihi raji'un, dan mereka yakin bahwa mereka pasti akan kembali kepada Allah. Fa hadzal ladzi khaffafa 'alaihim al-ibadat. Hal inilah yang menjadi sebab ringannya atas mereka, yang artinya membuat ringan bagi mereka al-ibadat. Semua bentuk ibadah, zahiran wa batinan, lahir dan batin, membuat ringan. Baik yang terkait muta'addi dengan orang lain, apalagi juga yang lazim antara dia dan Allah. Antara dia dan Allah mungkin bisa ada yang zahir, ada yang batin. Nah, sholat, puasa itu antara dia dan Allah, antara dia dan sesamanya, muamalah, jual beli, pergaulan, dakwah, amar ma'ruf nahi munkar, ta'lim, tarbiyah.
Fahadzal ladzi khaffafa 'alaihimul ibadat. Nah, hal ini yang membuat ringan atas mereka semua ibadah. Hatta kalau ada itu di dalam, bahkan disebutkan khusyuk ini termasuk yang paling cepat, yang paling pertama diangkat dari hati seorang manusia. Khusyuk. Kalau itu sudah tercabut, wal'iyadzubillah, tidak ada yang tersisa pada salatnya kecuali bentuk zahir, mungkin tertib tapi kosong. Masya Allah, takbirnya, bacaannya, rukuk sujudnya, i'tidalnya, tahiyatnya, duduk iftirash, duduk tawarruk, duduk antara dua sujud, lengkap sudah, tertib, tapi tidak terisi dengan khusyuk. Tidak terisi dengan khusyuk. Ini yang kita takutkan. Kalau kita lihat Allah menyebutkan la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Mungkin yang paling harus kita jaga pertama sekali adalah khusyuk. Yang kita syukuri Allah itu. Dengan Allah memberikan kepada kita itu khusyuk. Bisa dia meresapi bacaan. Itu salah satu tandanya. Artinya salah satu upaya untuk dia bisa berlaku khusyuk. Dia pahami apa yang dia baca. Dia pusatkan pikirannya kepada sholatnya. Dia yakini bahwa dia sedang berada di hadapan Allah. Membantu dia untuk khusyuk. Kalau dia tidak yakin, tidak sadar bahwa dia sedang berada di hadapan Allah, tidak sedang berdialog, berbincang dengan Allah, sulit untuk khusyuk. Tapi tidak tahu arti yang dia baca. Mereka yang sudah tahu artinya dari segi bahasa, apa yang kita pelajari yang lewat dari mana ayat-ayat yang sudah kita bahas di majus yang akhir, diulang lagi, lihat mereka yang sudah hafalnya sampai di situ, itu membantu untuk dia meresapi apa yang dimaukan oleh Allah terhadap dirinya dari ayat-ayat tersebut. Dalam ayat-ayat tersebut, itu membantu untuk dia khusyuk. Ketika dia membaca alhamdulillah, ketika dia membaca zikir-zikir rukuk, sujud, dia paham bahwa dia sedang berbisik. Kita semua punya orang tua. Pernah punya. Pernah kan kita artinya berbisik dengan orang tua, minta sesuatu. Gimana kalau kita berbisik dengan kalimat-kalimat yang tidak jelas? Terkabul enggak apa yang kita bisikkan, kita minta? Bahkan kadang-kadang yang seringnya kalimat yang kita ungkapkan kepada orang tua itu penuh dengan rayuan, memelas, supaya dapat pemberian mereka, kebaikan mereka. Kepada Allah min babi aula. Karena semua di tangan Allah. Semua itu di tangan Allah. Kalau lebih pantas untuk dia memelas, bukan hanya memelas, bahkan mendesak. Allah yang dimintai dengan cara kita mendesak kita kepada Allah bagaimana? Berulang-ulang kita minta, itu juga kita ulangi mintai sampai kita mungkin menangis, dengan bahkan diupayakan dengan apa? Dengan lengkapi syarat-syaratnya, jauhi mawaniknya, penghalangnya, memperbanyak sedekah, buat amalan-amalan yang bisa membuat tembus doa tersebut. Sampai di hadapan Allah, Allah jawab. Itu kan yang kita inginkan. Itu yang paling pertama yang kita syukuri. Kita masih bisa meresapi bacaan tersebut, nikmatnya kita berbisik kepada Allah dalam sujud. Syukuri, pertahankan, jaga dari hal-hal yang membuat khusyuk itu hilang. Dengan maksiat tentunya, kelalaian. Semoga Allah memberikan taufik kepada kita untuk menjaga diri
memperbaiki diri. Qala fa hadha alladhi khaffafa 'alaihim al-ibadat wa aujaba lahum at-tasalli fil musibat. Hal-hal inilah yang membuat yang menjadi keharusan, artinya pastilah orang-orang yang memiliki sifat seperti ini akan mampu terhibur dalam berbagai musibah yang mereka rasakan. Dalam urusan dunia, sempit mungkin rezekinya, musibah-musibah yang lain, itu tidak akan membuat dia menderita. Tapi di surga juga menjadi hiburan. Dia ingat, dia memperbanyak taatan kepada Allah, istighfar, semakin tambah taubat. Yang punya kemampuan mungkin dengan sedekah, dia akan tebus dirinya dengan sedekah tersebut. Ya. Nah, wa nafasa anhumul kurbat, dan melepaskan mereka dari berbagai kurbat. Orang-orang yang seperti inilah yang menjadi sebab Allah akan melepaskan dari mereka berbagai kesempitan. Wa zajarahum an fi'lis sayyi'at, dan mencegah mereka dari perbuatan-perbuatan yang buruk. Kenapa? Ingat di ayat ini. Kalau dia ingat bahwa dia nanti akan kembali kepada Allah, baru mau berbuat, nanti apa jawab saya kalau saya ditanya oleh Allah? Ngapain kemarin? Apa yang kamu lakukan di tempat ini? Nah, apa jawab saya kalau nanti Allah bertanya seperti ini? Atau Allah melihat saya tidak dalam ketaatan? Atau Allah melihat saya tidak melakukan sesuatu yang dia sukai? Atau Allah tidak melihat saya melakukan ketaatan tersebut? Berada di tempat-tempat yang penuh riba, meragukan. Orang yang yakin bahwa dia pasti akan kembali kepada Allah akan menjaga dirinya, menyiapkan jawaban. Kita kata Fudail bin Iyad, kalau kamu yakin bahwa kamu akan kembali kepada Allah, kamu mengenal, ya, persiapkanlah. Mereka yang yakin bahwa dia akan kembali, dia milik Allah, dia pasti yakin bahwa dia akan kembali kepada Allah. Yang yakin bahwa dia kembali kepada Allah, pasti dia yakin bahwa dia akan berdiri di hadapan Allah dan ditanya oleh Allah. Maka persiapkan jawabannya. Siapkan jawabannya. 4 yang dikatakan oleh Rasulullah di antaranya. Nah, 4 hal yang tidak akan bergeser kaki kita sampai kita ditanya 4 hal ini. Nah, tentang umur, waktu, tentang kekuatan, tenaga, masa muda, tentang harta, dari mana mau kemana, kemana dibelanjakan, dihabiskan, tentang ilmu. Nah, bagaimana kita mengamalkannya? Apa yang kita kerjakan dengan ilmu tersebut? Kita sudah dengar ini, yang di rumah, dimanapun mereka dengar yang seperti ini dari siapapun. Qamat alaihi al-hujjah, tegak hujjah atas dirinya. Nah, siapapun dia. Kalau dia berakal, maka itu jangan jadi hujjah. Nah, kita berharap itu bukan menjadi alasan bagi Allah untuk menghukum kita. Tapi kita minta kepada Allah untuk memberikan taufik, mengamalkan apa yang kita, ini kebaikan-kebaikan yang kita dengar, apa yang kita baca. Fahaulai lahumun na'imul muqim fil ghurufatil 'aliyat. Orang-orang yang seperti inilah yang mendapatkan kenikmatan yang abadi di kamar-kamar yang tinggi dalam jannah. Ulaika humul warithun alladzina yarithuna al-firdaus hum fiha khalidun la yabghuna anha hiwala. Sudah mereka kekal di dalamnya, la yabghuna anha hiwala. Kanat lahum firdaus. Nah, kanat lahum firdaus nuzulan la yabghuna anha hiwala. Ini mereka firdaus itu orang-orang yang sudah memasukinya, ketika melihatnya itu tidak akan mungkin mau
berpindah kecuali ke tempat yang mungkin lebih tinggi. Nah, itu dijanjikan oleh Allah dalam surah Al-Mu'minun itu. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi shalatihim khashi'un. Akan berkurang orang yang betul-betul khusyuk dalam salatnya, akan berkurang lahwunnya, la'abnya. Berkurang. Ya. Berkurang. Kalau dia betul-betul khusyuk. Dan para thalabah, thalibat mestinya terdepan di dalam hal ini. Mereka para hamalatul Quran paling diingatkan dalam masalah ini. Hafadzatul Quran paling diingatkan dalam masalah ini. Sering diingatkan oleh para ulama. Mereka harus punya mizah, keistimewaan, beda dari yang lain. Beda dari yang lain. Ini hafadzatul Quran. Diterangkan oleh para ulama, di antaranya Imam Nawawi dalam At-Tibyannya, Al-Ajuri dalam akhlak ahlul Quran atau akhlak hamalatul Quran atau akhlakul ulama, lihat itu. Nah, saat-saat orang-orang lain bermain senda gurau, dia punya waqar, tenang, wibawa. Canda-canda juga, tapi dia tidak akan terbawa, ngakak, terbahak-bahak. Ya. Itu bedanya. Orang-orang yang hamalatul Quran, mereka itu ahlullah. Tidak pantas mereka teriak-teriak. Nah, kalau betul-betul khusyuk itu ada, akan berkurang. Nah, ini yang bisa, ini mungkin yang sudah akil balik. Nah, ya, para tulab yang sudah merasakan artinya mulai mungkin di atas 15, 16, 17. Kita yang mungkin di atas itu sudah orang tua, paham. Walaupun kita tidak hafal Al-Quran seluruhnya, tapi kita paham sebagian ayat, itu sudah menjadi dikatakan oleh Allah dikatakan oleh para ulama ahlul Quran. Ahlul Quran itu bukan hanya orang yang hafal saja, tapi dia paham. Masa kita nggak ada yang paham makna kalimat qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad, menjelaskannya. Masa kita tidak ada yang paham makna awal asri innal insana lafi khusrin illa alladziina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq tawassaw bis sabr. Kan kita hafal semua ayatnya. Paham, sudah sering kita dengarkan para imam yang belajar salah satu usul juga. Jadi dalil kan tentang makna yajibu alaina ta'allumu arba'i masail. Kemudian dinukilkan oleh beliau rahimahullah dalil qauluhu ta'ala wal 'asr innal insana lafi khusr. Paham kita dari ini, rangkaian ini sering kita baca, sering kita dengar. Kita baca itu dengan ulang, dengan tenang, itu luar biasa sudah. Akan berkurang. Lebih hal-hal yang mungkin hal-hal yang itu pantas tidak pantas lah untuk ukuran seperti dia akan jauh. Makanya orang-orang yang mereka itu betul-betul ngerti Al-Quran, apalagi hafal Al-Quran, ngerti Al-Quran, itu mizah, punya mizah, tamayuz dari orang yang bukan demikian. Dari orang yang bukan demikian. Antum lihat, minta kepada mudaris yang lain yang antum pandang, ya. Atau baca keterangan para ulama itu yang disarikan, dinukil, disebutkan oleh Al-Ajuri, Abu Bakar Husain bin Al-Ajuri, pengarang Asy-Syari'ah. Ada hamalatul Quran. Imam Nawawi juga menuliskan itu seperti itu di dalam At-Tibyan. Ibnu Qayyim juga menukil itu dari diantara perkataan mungkin nasihat dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Saat orang-orang lain tertidur, dia bangun malam.
Nah, ada yang dia baca, entah itu murojaah, hafalannya, wiridnya. Wah, ya. Ada. Kalau misalnya kan ketiduran, mereka yang terbiasa bangun malam dengan wiridnya, itu kalau dia ketiduran ya namanya manusia, apalagi mungkin punya batas kekuatan, letih ataupun tidak bangun malam, tidak sempat baca Al-Quran. Mungkin sudah selesai witir, tidur, lelap sampai dengar adzan subuh, sudah. Kemudian setelah dia bangun siang harinya, dia masih akan membaca sebelum sampai matahari tergelincir, itu dia sudah dihitung membaca semalaman. Dianggap dia sudah membaca semalam, menyelesaikan wiridnya. Itu dibiasakan, terutama para talabah yang kita masih menghafal, punya waktu mestinya. Ya, ini mestinya mengingatkan lagi ya. Bukan tidak boleh kita antum main, puaskan. Ingat, puas itu artinya jangan sampai berlebihan. Antum sudah puas, lega, mungkin jadi penat ini mendapatkan pelajaran atau apa, dan tidak tenang dengan bermain dengan apa itu kan plong. Nah sudah, jaga tenaganya untuk apa lagi, untuk pelajaran berikutnya, untuk menghafal lagi. Jangan diporsir, enggak kurang. Nah, belum sampai misalnya udah belum bisa mengalahkan temannya, tapi sudah senang. Belum bisa mengalahkan temannya, masih belum puas. Artinya belum tuntas, merasa belum tuntas, ya nggak akan. Nah, selesaikan. Ingat batas tenaga antum dibutuhkan, ya, untuk menghafal. Pagi malamnya bangun. Nah, belum lagi nanti kalau misalnya pulang ke rumah, misalnya liburan, abi dan uminya butuh tenaganya, ya. Nah, baik. Qala rahimahullah, wa amma man lam yu'min bi liqa'i rabbih, adapun mereka yang tidak beriman, tidak yakin akan bertemu dengan Rabb-nya, kanatis salatu wa ghairuha minal ibadat min asyaqqi syai'in alaihi. Siapa yang tidak beriman kepada bahwa dia akan bertemu dengan Allah, ada yang tidak beriman, tidak mungkin. Mereka yang yakin bahwa dia pasti akan bertemu dengan Allah. Nah, seperti disebutkan oleh beliau, salat itu merupakan perkara yang sangat mudah bagi mereka. Hal-hal yang mungkin tergambarkan oleh nafsu kita berat, itu kalau dia betul-betul punya khusyuk, itu adalah mudah, ringan. Nah, lain halnya ketika orang itu tidak beriman, tidak yakin bahwa dia akan bertemu dengan Allah, tidak yakin bahwa dia akan ditanya oleh Allah, maka salat dan juga yang seperti itu ibadah-ibadah lainnya akan merasa berat. Puasa, ya, puasa luar biasa beratnya. Makanya ketika selesai bulan Ramadan, plong hatinya, ringan. Kenapa? Sangat bahagia sekali. Kenapa? Tidak puasa lagi habis itu. 6 hari puasa Syawal pun, pokoknya sudah selesai Ramadan sudah. Kita berlindung pada Allah dari hal yang seperti ini. Apalagi belum lagi amalan-amalan ibadah yang menuntut pengorbanan, jihad fisabilillah. Kita menuntut pengorbanan, ada sesuatu yang berat. Maka dikatakan dzurwatu sanamil Islam, puncak bangunan Islam itu jihad fisabilillah, amar ma'ruf nahi munkar, dakwah termasuk dalamnya. Nah, jadi sesuatu yang berat. Kita berlindung pada Allah dari hilangnya rasa khusyuk dalam sholat. Nah, itu diantara wasailnya yang penting untuk kita ingat. Jadi pahami arti yang kita baca, baik itu ayat-ayat yang pendek yang kita baca maupun bacaan-bacaan di dalam sholat tersebut. Juga tindakan artinya gerak-gerik amaliyah perbuatan sholat yang kita lakukan, yang harus kita pahami. Nah, lebih-lebih lagi yakini bahwa kita bukan
menghadap dinding ruang kosong di hadapan kita itu. Bukan sesuatu yang kosong. Kita berhadapan di hadapan Zat yang Maha melihat. Tembus. Kita nggak bisa melihat keadaan jantung kita, tapi Allah melihat bagaimana detaknya, apa yang terbawa di dalamnya, makanan apa masuk dalamnya. Pikiran-pikiran, bisikan-bisikan yang ada di dalam dada kita, dalam pikiran kita, itu diketahui oleh Allah. Nah, itu jadi wasilah di antara wasilah mungkin membuat kita bisa khusyuk bahwa kita akan bertemu dengan Allah. Maka dikatakan oleh mereka di antara Ibnu Qayyim, lil abdi maqaman. Setiap orang itu punya dua maqam. Pertama ketika dia berdiri di hadapan Allah nanti di hari kiamat. Yang kedua ketika dia berdiri di hadapan Allah ketika salat. Kalau dia bisa selamat dan tertib, sempurna ketika dia berdiri di hadapan Allah dalam salat, maka yang kedua itu akan mudah. Yang kedua itu akan mudah. Artinya di akhirat itu akan mudah. Karena salat itu akan menjaga dia, membimbing dia kalau salat itu benar-benar ditegakkan. Nasallallahu alaihi wasallam lima yuhibbuhu wa yarda. Ini mungkin kita bisa teruskan dari bacaan kita yang lalu ayat yang keduanya ya. Ayat yang ke-46. Insyaallah kita lanjut pada kesempatan lain ayat yang ke-47 kembali tentang Bani Israil. Maka berkenan ya. Yang tidak bosan biarpun anak dikatakan kaku, kasar, sadis sekalipun, buat para talabah hamalatul Quran, anak tekankan sekali ini. Ya, itu nasihat para ulama, orang-orang yang menghafal Al-Quran. Antum adalah calon ahlullah wa khassatuhu. Ingat jangan sampai Allah perlakukan antum seperti yang Allah perlakukan kepada orang yang disebut namanya seperti Bal'am bin Ba'ura. Watlu alaihim naba alladhi atainahu ayatina fansalakha minha fa'atba'ahu syaitan fakana minal ghawin. Bukan dalal dia, ghawin. Apa itu ghawin? Dalban ba'dal ilm. Sesat dia setelah punya ilmu, sudah tahu. Walau syi'na la rafa'nahu biha. Kalau kami mau kami angkat dia, kami muliakan dia. Walakinnahu akhlada ilal ard. Fa masaluhu kamasalil kalb in tahmil alaihi yalhas. Itu buat antum para hamalatul Quran. Antum calon-calon ahlullah. Kalau Allah sayang kepada antum, antum Allah perlakukan seperti para anbiya-Nya. Teguran-teguran buat antum itu khusus. Tapi kalau tidak, seperti Bal'am bin Ba'ura. Nasallallahu alaihi wa sallam wa iyyakum bima fihi min az-zayr. Wa nasallallahu an yuwaffiqana lima yuhibbuhu wa yarda. Ya, para hamalatul Quran, betul-betul tanamkan, coba resnati bahwa antum berdiri di hadapan Allah. Kalau antum yakinkan itu, khusyuk itu akan muncul dan akan berubah keadaan antum. Semakin berkurang. Kalau la'ab di sana itu, la'ab itu bukan nakal. Nakal itu di sana lasak kalau orang Padang. Enggak bisa diam. Mulai diaman gitu bilang anak-anak yang apa ini enggak mau diam ini susah dia la'ab. Ya. Nah, itu yang apa? Nah, ini akan berkurang. Apalagi semakin tubuh dewasanya, baligh, semakin nampak wakarnya. Semakin nampak wakarnya. Nah, itu yang kita harap. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.